Halo teman-teman, muka gue deket banget ya. Kayak ketemu ciuman dong. Gue sekarang lagi di Venice atau Santa Monica lah ya, di tengah-tengah. Dan gue lagi kedatangan tamu untuk ngobrol-ngobrol. Itu siapa, asik apa enggaknya kita lihat nanti ya. Cuman yang satu sih udah pernah nongol, episodenya ada di sini. Oke, jadi duduk yang manis. Kalau mau sambil sedat, sambil kopi, ambil dulu. Langsung aja, nama gue Virus dan kalian lagi nonton channelnya Anak L. Aus bu. Wah, tumpah dia. Oke guys, gimana kabarnya? Semoga baik-baik ya. Dia belum siap, biarin aja, kita udah mulai. Oh my God. Kalian udah tahu nih yang ini nih salah satu yang paling ditunggu-tunggu untuk kembali dan Bentar. suara gue jauh kayaknya, kita gue taruh sini dah. Nah nih, yang ini kalian udah tahu namanya siapa, tapi kita perkenalkan lagi buat yang belum pernah nonton. Namanya siapa coba? Yaske. Yaske. Nah, Yaske. Ya. Yang satu lagi Vidian, tapi bisa dipanggil Vidi. Vidi. Yes. Vidi, oke, Vidi dan Yaske. Yaske kayak yang gue bilang tadi guys, kalau misalnya kalian belum pernah nonton dan pengen tahu dia siapa lebih dalam lagi, ada linknya gue taruh di bawah. Oke, dan dia basically punya warung. Gimana kabar warung? Warungnya alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah ya, masih berjalan terus ya. Masih. Selama orang butuh air, tokonya gue rasa akan jalan terus. Oke, kalau Vidi, ini Yes. ternyata Vidi tuh kita baru ketemu hari ini tadi. Iya. Terus tadi tuh cerita singkatnya kita sambil naik sepedaan. Ya, yang gua nggak tahu ternyata si Vidi ini nggak bisa naik sepeda. Ternyata. Iya nggak bisa, ternyata. nggak pernah diajarin pokoknya. Iya, itu tadi pas gue naik, jadi oke kita naik sepeda. Gue kira kita bakal nyewa 3 sepeda, ternyata 2 cuy. Yang satu lagi nyambung. Iya. Udah, tapi seru tadi ya jalan Iya, lumayan lama. seru. Kita tadi naik sepedahan berapa jauh tadi? 8 mile. 8 mile. Lumayan jauh sih. 8 mile tuh Iya. kalau di kilometerin ya ada di sini nih ya. Sekitar segitu tadi, dan di pinggiran pantai kita dari Venice ke Santa Monica, balik lagi ke Venice. It was nice. Yeah, It was super nice nice. ya. I really liked it, Dan ini yeah. sekarang udah sambil apa istilahnya nih? Sunset. Golden hour. Golden hour. Iya. Tapi pertanyaan pertama, Oke. kok bisa nggak naik sepeda? Kok bisa belum pernah belajar? Itu gimana? Oke, sebenarnya pernah diajarin. Pernah diajarin. Pernah Oke. diajarin. Jadi nyokap gue pas gue kecil kayak ajarin kayak ayo naik sepeda bareng kan. Ya udah, gue naik sepeda. Oke. 10 minutes I'm okay. Ya. Terus gue jatuh kan. Hah. Di situ gue udah gak mau lagi. Oh, trauma. Nggak mau lagi. Gue trauma. Berdarah-darah nggak? Berdarah sedikit. Terus nyokap gue bilang udah dia paksa ayo. Terus gue kayak enggak. Jadi tiap kali dia paksa gue kayak udah enggak. Nggak Terus dia mau ya? pasrah sama gue. Berarti emang orangnya nggak suka dipaksa? Yang gak suka. Oh, nggak suka dia. Ada beberapa yang suka dipaksa guys. Tergantung. Dia, Oke, ada. Oke, siap kalau gitu. Kayaknya panas nih pembicaraan kali ini. Kalau di pantai dingin. By the way, ini suhu sekarang, karena gue tahu nih, percaya nggak percaya guys. Iya. Kalau penonton Indonesia itu pengen banget tahu suhu sekarang tuh berapa? Berapa ya? Atau di mana lokasi? Nah, ini tuh Oke. kalau Fahrenheit hanya 61 derajat Fahrenheit. Kalau Celsius itu ya ada di sini nih, konversinya di sini. Dan kita tadi gue bilang ini kita lagi di pinggir pantai, dan di belakang kita mungkin kalian nggak terlalu bisa lihat, Iya. ada 2 kegiatan yang sangat kontras. Yes. Yang satu yoga, kalem. Yang satu lagi bapak-bapak lagi pada main bola, bro. Teriak-teriakan. Iya, bayi-bayi lagi begini kena bola. Bahaya tuh, bahaya. Anyway, tadi kita udah ngomongin sepeda. Nah, terus akhirnya lu nggak bisa naik sepeda, terus udah gitu nggak Udah nggak mau nggak lagi. ada yang nyuruh kayak ayo Enggak, dong gitu. dipaksa-paksa karena gue selalu bilang tolak gitu. Nyokap gue udah pasrah sama gue. Ya udah. Jadi abis itu gak pernah naik ke sepeda lagi. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi tadi gimana pengalaman lu duduk di belakang tadi gimana? Oke sih, kayak sekarang gue bisa nge-feel gimana naik sepeda itu kayak gimana I see. gitu. I see. Kayaknya yang I need to work is just balance, Ya, to be honest. benar. Tapi kalau pedal everything kayak ngarang-ngarang gini udah bisa gitu. Nah, there you go sih. Iya. Kayak hidup harus bisa balance guys. Bisa ngarah ini. Betul, Iya, betul. Iya. By the way, kalau kemarin kan kita udah tahu Yaske sempat lahir di sini, dan emang lahir di sini kan. Lahir di Indonesia. Astagfirullah, lupa gua. Oh, pindah dari sini dari kecil. Aduh, Sudah, parah banget. lupa. banget ya. Otak gua rada. Oke, berarti lu berdua, nah kalau lu Vidi lahirnya Di Jakarta. di Jakarta guys. Pindah ke sini umur Pindah ke sini umur 8 tahun. 8 8 tahun. Yang gua amaze adalah bahasa Inggrisnya masih lan apa? Lancar. Lancar tuh, Iya. masih lancar. Iya. Hebat. Itu gimana? Kok bisa? Karena banyak sekali
orang-orang yang pindah ke sini dari kecil terus bahasa Indonesianya sedikit susah dan habis itu hujan, becek. Terus kalau lu masih bisa bahasa Indonesia itu gimana? Sebenarnya sih pas datang ke Amrik kayak gue disuruh nyokap, oke, les English aja gitu, kayak les English, bahasa Inggris. Okay. Terus kayak kalau di rumah gue harus ngomong sama dia bahasa Inggris, cuman dia ngomong balik ke bahasa Indo ke gue gitu. Jadi kayak apa sih, kayak gue sempet sebenarnya kayak sempet lost my Indonesian. Sempet. Cuman pas SMA kayak I just feel like aku kan orang Indonesia, aku gak mau kehilangan bahasa aku gitu kan, kayak tepuk tangan lu guys. Gak mau. Tepuk tangan lu guys. Aku gak mau. Usah bola. Bohong, bercanda gue. Aku gak mau kehilangan kayak bahasa Indonesia aku, kayak culture aku dari mana, aku asalnya dari mana kan. Penting jadi aku sekali itu. jadi aku awalnya kayak karena mama udah biasa ngomong bahasa Inggris, jadi aku kayak mulai awalnya dari YouTube. Aku nonton YouTube kayak dengar lagu Indonesia. Oh, nice. Ya, dan aku suka banget sama Afgan. Oh, Afgan. Terima kasih cinta untuk segalanya. Udah ntar nggak nonton udah malas aja nyanyi gitu, di click away. Jadi dari YouTube dulu kayak dari lagu-lagu Indonesia, Afgan, Raisa, Agnes Monica gitu kan. Jadi dari YouTube. Abis itu ya gue nonton kayak Tonight Show Tonight Show yang sama Vincent Desta. Oh, that's my favorite. Terus kayak pokoknya nonton TV show Indonesia lah. Biar gue kayak belajar kayak terus bisa bahasa Indonesia gitu kan. Iya, dari situ terus gue juga harus praktis kan. Jadi gue praktis sama nyokap gue. Terus kadang gue telepon sepupu gue di Indonesia kayak bisa gak gue lu ngomong sama gue, terus kayak kalau gue salah lu koreksi gue dong, benerin gitu kan. That's rare. Masa sih? That's rare. Rare tuh maksudnya jarang. Maksudnya kenapa? Karena sorry gue potong. Cuman basically kebanyakan yang gue tahu itu mereka karena environmentnya aja. Bahasa Indonesia semua. So that's how they keep bahasa Indonesia. Dimana karena lu tadi sempat bilang dan jujur bahwa bahasa Indonesia sempat hilang. Iya, sempat terus SMP. Lu belajar lagi. Belajar lagi SMA, mulai belajar lagi. Banyak yang orang yang bahasa Indonesianya hilang, ya udah lepas aja. Jadi for you untuk kayak punya kesadaran kayak ini gue nggak boleh hilang nih kayak lo bilang tadi. I gotta learn that again. Asal gue dari mana gitu. That's semua. freaking amazing. Jadi itu perlu ditepuk tangan sekali lagi. Sempat nggak pede juga mau ngomong konten tapi sekarang bisa lancar. Gimana menurut kalian? Bahasa Indonesianya lancar, hebat kan? Karena mas gue gini, ada kayak gue nggak bilang lo nggak sehebat dia, cuma mas gue kalau lo kan emang orang tua lo bahasa Indonesia terus itu lo dari orang tua. Kalau ini lo bener-bener kayak oke, I gotta do this for myself. Niat sendiri sih. Niat sendiri gitu kan dan jarang. I don't know, menurut gue jarang. Dan kalian bertemanan udah berapa lama? Kita udah berteman udah 9 tahun sih kayaknya. Serius? SMP kelas 7, aku kelas 7, kamu kelas 6. Iya. Itu sekolah bareng? Kenalnya dari middle school, SMP, Cope Middle School. Bareng tapi satu sekolah? Dia satu sekolah, tapi dia lebih di atas? tua, Iya. Oh, terus taunya ada anak Indo lagi di situ gimana? Karena tuh orang tua kita tahu saling kenal. Jadi saling kenal. Tapi waktu itu kita nggak deket sih, masih kayak hi bye. Tapi tahu lah ada orang Indo lain gitu di sekolah itu. Iya. Terus mulai deket kapan? Mulai deket kayaknya SMA deh. SMA udah mulai bareng deket, lagi? udah mulai nongkrong. Satu sekolah lagi? Satu sekolah lagi SMA. Nice. Okay. SMP sama SMA. Iya. Oh wow, terus gitu, terus akhirnya temenan. Kuliah bareng lagi nggak? Kuliah enggak, kuliah gak bareng. Cuman kita masih tetap kayak kontakan, stay in touch gitu ya. Itu seberapa pentingnya punya teman orang Indonesia di Amerika? Oke, gue jawab deh. Menurut gue kayak Yaska ini kayak bener-bener bantuin gue mengenal culture gue lebih dalam lagi gitu. Kayak karena kan kayak dia orang tuanya kan suka host acara apa. Artis Indonesia. Artis apa tuh yang spanduk itu gue lupa. Satrina apa singkatannya? Solidaritas Artis Indonesia. Terus. Jadi kayak Yaska suka ajak yuk kesini acara sini yuk. Jadi di situ kayak gue bisa koneksi sama orang-orang Indo, sama kayak orang-orang yang kayak yang siapa sih Om Fadli yang Fadli, yang kerja di konsulat gitu. Pak Fadli kayak maksudnya lebih knowing my own culture like lebih praktis lagi kan itu bahasa penting, gue dan Yas ini bantu gue banget kayak karena kan gue bilang Yas bahasa gue ini kurang bagus kayak lu itu lebih bagus dari gue, coba dong kayak tolong ajarin gue gini. Jadi emang
karena gue dari lihat environment lingkungannya Yasa kan sama mama papanya, jadi gue makin praktis gitu, kayak the more I practice the better I get, you know. Jadi dan also like kayak kalau punya teman Indonesia itu kayak it reminds you of your culture, you know, kayak dari sesimpel kayak dari makanan, kayak apa sih, rendang, nggak pernah lupa, sama adat kita sendiri kan. Exactly, gitu. I mean menurut gue penting banget karena yang tadi gue bilang banyak yang hilang kan. Dan yang lebih susahnya lagi apa? Karena kalau misalnya lo udah sekolah di sini, itu apalagi punya teman lokal. Mungkin bule kan? Bule gitu kan. Jadi kadang-kadang malas sama orang ini, dan kadang-kadang juga ini salah satu yang kalian mungkin kalau belum pindah ke sini nggak terlalu tahu juga adalah kadang-kadang malas sama orang Indonesia lain. Banyak yang kayak gitu kan. Banyak juga maksudnya. Jadi maksud gue I give you kayak props untuk kayak keeping the namanya budaya dan mengerti dan segala macamnya. Tapi ada juga orang kayak sorry gue potong, tapi ada juga kayak orang yang bilang kayak gue di Amerika nih, gue nggak mau ngomong sama orang Indo lagi lah. Kayak kita kan di Amerika ngapain kayak ngomong sama orang Indo gitu nggak sih? Kayak sosok Indo banget gitu ya, you know what I mean? Kayak justru jadi menjauh dari budayanya sendiri gitu kan. Tapi satu yang gue sayangkan nih guys, mungkin some of you bisa relate. Satu yang beda dari kita dari budaya lain adalah ketika ngeliat, misalnya kita ke restoran di sini, ada orang Indo, kita nggak nyamperin. Cuman, ada orang Indo. Iya bener banget. Sedangkan kalau orang Filipina apa segala macam, biasanya mereka, halo Filipina juga ya gitu. Atau orang Meksiko Korea, sama orang Meksiko, Espanyol gitu ngomong. Gitu. Orang Indonesia cuma kayak, ada orang Indo, jangan duduk di situ Kayak jadi malu. Jadi entah malu apa kenapa, gue entah gengsi. Gue nggak tahu itu mungkin kalau misalnya dari kalian ada yang bisa jelasin di komen kenapa kita sebagai culture, gue bilang kita karena gue juga sempat kayak gitu juga. Benar. Kayak ada orang Indo. Gue pernah ngalamin, Tapi kenapa lu rasa kayak gitu? Gue, I don't know, karena gue pas ketika pindah ke sini ngelihat orang yang udah lama di sini begitu, jadi kayak keikut ke bawah. Iya ke bawah, ke bawah. Jadi kayak, tapi at the end gue kayak aduh, kenapa kayak gitu ya kan sama orang Indo, gitu loh. Jadi gue kadang-kadang langsung kayak, woi Indo ya, gitu. Jadi langsung kayak, woi Indo ya, gitu. Tapi kalau misalnya ke tempat-tempat yang banyak orang Indonya, emang restoran Indo, ya I expect ya udah biasa. Tapi kalau kayak ke Korean barbecue, restoran Thailand, restoran itu kayak restoran Korea, gitu kayak jadi malu, gue nggak ngerti. Gue juga nggak ngerti sih ya. I don't know why. Harusnya kita bisa saling menyapa. Jadi kayak santai aja kayak gitu. Exactly, hopefully gitu ya, hopefully. Gue nggak tahu tadi masih ngerekam apa enggak ya, cuman tadi pas kita lagi naik sepedahan, si Carol tadi yang kalian pernah nonton juga. Kontennya tentunya linknya gue taruh di bawah. Dia tiba-tiba lewatin kita set gitu. Yafi. Guys, gue gak tau berapa bro. Tapi Oh my god, what the How to see me? Halo, ini belakang gue gak bisa naik sepeda. Hey, baru pulang kerja lo. Baru mau kenalin. kaget gue. Iya. Gue juga kaget. Padahal dia bisa gitu ngelihat gue. Udah mager. Iya. Cabut gitu nggak usah nyapa. Tapi dia, soalnya kita nggak ngelihat dia kan. Apalagi lo nggak kenal awalnya kan. Gue aja nggak ngelihat karena gue balancing doi di belakang gitu kan. Sorry. Set gitu kan. Itu kayak gue nggak even notice, tapi dia langsung nyamperin ke samping, dia naik skuternya. Halo Yafi gitu. Dan buat teman-teman yang nonton di luar negeri, mau di Amerika atau di LA atau di Eropa, dimanapun, coba deh pelan-pelan kalau misalnya ngeliat orang Indonesia lain, sapa aja kayak halo dari Indonesia ya gitu. Jadi jangan sombong-sombong. Iya, jangan usah sombong-sombong dan dari kayak gitu kan, that's how we can make komunitas Indonesia lebih kuat. Benar. Kan secara orang Indonesia there's not many di luar negeri. Enggak Sebanyak orang Korea, enggak sebanyak orang Cina gitu kan. So kita yang komunitasnya sedikit harusnya bisa makin kuat. Yes. Iya enggak? Benar. Oke, nurse belum. On the way, lagi jadi asisten. In process. Lu sekarang lagi ambil psychiatric nurse. Specialty-nya di psychiatry. Psychiatric nurse. Itu apa? Coba dijelaskan sedikit aja. Jadi itu basically itu perawat, cuman specialty-nya di bidang psychiatry. Jadi kayak we deal with people yang punya mental illness gitu. Jadi kita kayak ajarin mereka gimana caranya how to live a daily life every day. Gimana sih
like control their anger, their apa sih behavior gitu. Tapi lu sekarang nih baru sekolah, udah mulai praktek belum? Oh, udah praktek. Okay. Jadi gue sambil sekolah dan kita praktek. Sambil praktek langsung biar tahu how it is on the field. Iya, on the field gitu. Kaget nggak? Awalnya agak kaget sih. Karena apa sih kayaknya apalagi kita orang Indonesia kan. Orang Indonesia itu nggak terlalu di Indo kayak nggak. Gue gak mau bilang gak mentingin ya, cuman kayak mental health itu gak prioritas kayaknya tabu di Indonesia gitu mental health kan. Padahal kurang sholat lo digituin dong. Iya kok Ali sedeng nih kurang sholat nih. Iya makanya bener-bener. Iya. Jadi menurut gue kayak kalau di sini mereka memang take mental health very serious gitu. Karena kata dosen gue ya, kalau kita gak taking care of our mental health, everything goes down. Kayak semuanya jadi menurun. Setuju. Gitu. Kayak your physical health, kayak you don't take care of yourself gitu kan. Jadi apa sih kayak menurut gue kayak kenapa gue suka banget sama bidang gue karena memang kita harus prioritaskan mental health di hidup kita gitu. Sih penting ya. I mean di Indonesia sering dibilang padahal kesehatan jasmani dan rohani. Jasmani is your body, rohani is your mind. Yes. Disebutin, but somehow gue nggak ngerti kenapa. Gue bukan bermaksud kayak mencoba merubah pikiran kalian, cuman bedanya di sini tuh kalian bisa lihat mental health itu seberapa pentingnya. Iya. Apalagi kan? Di Amerika. Di Amerika dan kalau benar kata lo kalau otak lo nggak jalan, nggak bener, badan lo juga nggak. Badan ngikut gitu. Semua yang gerakin itu kan ada di otak. Yes. Iya kan? Kalau otak lo nggak bener. Your brain is like the boss gitu. Kalau ibarat mobil, otak tuh engine-nya. Kalau engine lo nggak bener, mobil lo andut. Iya kan? Sama kayak orang gila kan juga jalannya gitu. Oke, by the way mereka ini tinggalnya jauh guys. Ya tadi nyetir ke sini itu bawa paspor. Ya mau masuk LA itu harus tunjukin paspor. Kayak Bekasi ke Jakarta istilahnya ya. By the way orang mana dia? Bekasi. Orang Bekasi cuy. Aduh, please deh. But anyway dia nyetir ke sini dan segala macam. Itu kalian tinggal di luar, bukan di luar. Iya, I mean technically di luar LA kan? Iya, bukan LA County. Seberapa sering kalian main ke LA? Aduh, jarang banget sih. Nah, gue tuh tipe orang yang males jauh, maksudnya kayak jauh-jauh kalau nggak ada yang penting gitu. Kalau saya, berarti kita penting kan? Jadi malu. Penting guys. Nggak, maksud gue tuh kayak LA bisa dihitung sih, bisa kayak 3 kali sebulan. Oh wow, 3 kali sebulan is actually pretty frequent. Lumayan lah. Coba kasih tahu sama teman-teman nyetir ke sini tadi berapa lama? Aduh, oke, tadi 1 jam 30 menit guys. 1 jam 30 menit guys. Oke, makanya ini kita sengaja ya sampai malam gitu ya karena biar udah nggak macet, biar mereka baliknya tidak terlalu macet. Padahal tadi pagi juga hitungannya kan ngelawan arus. Iya. Orang itu ya kan ngelawan arus kan? Iya benar-benar. Apa sore? Oh enggak, lo tadi sore. Iya, Tadi lu datang sore. Sore itu orang justru keluar LA ke perumahan-perumahan, dia datang ke LA itu aja masih 1,5 jam. Bayangin kalau bareng sama arus, besok baru nyampenya. Di daerah lu Loma Linda kan? Kita lumayan deket banget juga, makanya satu sekolah dulu. Iya. Banyak orang Indo nggak sih daerah sana? Aduh, jangan ditanya ya, banyak banget. Banyak banget. Tetangga gue tuh orang Indo semua. Oh iya. Iya. Loma Linda itu kayak semua orang Indo itu di situ. Iya. Kayak banyak banget ya. Gue pengen sih. Gimana kalau gue main ke sana next time? Ya boleh. Bukan ke toko doang, tapi ke daerah rumah lo. Terus kita ketokin rumah Indo satu-satu. Halo, Indonesia bukan? Nah, gitu. Gimana guys? Gue pengen tahu. Kalau Loma Linda itu guys, jadi kalau di map tuh ya di sekitar sini gitu ya. Nah, di situ tuh. Itu banyak banget berarti orang Indo ya? Iya, banyak banget. Tetangga gue kayak ada berapa sih? 6 orang Indo. Orang Indo semua? Iya. Tapi rumah semua? Iya, rumah. Apartemen semua. apa rumah? Rumah. Ya. Wow. Menurut kalian? Kan kalian tinggal di situ because of your parents kan? Yes. Karena orang tua kalian. Tapi menurut kalian kenapa banyak orang Indonesia tinggal di situ? Nggak tahu ya. Oke, pertama sih gue mikir nih, for example nyokap gue milih Loma Linda karena pertama banyak orang Indo. Oke. Nyokap gue, pokoknya orang tua gue itu suka banget kalau ada kayak nggak kaget lagi di sana. Lingkungan orang Indo. Yang kedua ya lebih murah. Oke. Tentu. Cost of living dari LA dan everywhere. Makanan Indo banyak kan di situ? Jarang sih.
Ya. Restoran apa? Ada restoran. Kalau misalnya gue bilang, gue mau ke restoran Indo di daerah lo, ada apa? Tempe House sama Indo Bistro. Indo Bistro, ya. Indo Java Bistro apa Indo Bistro? Indo Bistro. Java Bistro juga ada juga kan? Iya. Ada juga kan? Iya. Beda tapi ya? Beda, itu dekat Rancho. Iya. Oh, Iya. I see. Jadi ada Indo Bistro di Grand Terrace dan Tempe House di mana? San Bernardino ya, iya. San Bernardino. Gue nggak akan nanya lo enakan mana. Cuma ntar kita offline ntar gue tanya ya. Dan tergantung kalau kita ntar dibawanya ke yang satu berarti itu yang lebih enak ya. Jadi stay tune aja terus. Yes. Oke. Do you guys like it tinggal di sekitar orang Indonesia juga apa kayak risih kayak soalnya gini. The reason why gue nanya ini is because kayak tadi gue bilang di awal. Kalau sesama orang Indonesia kadang-kadang lebih kayak tiptoeing. Kayak aduh gue nggak mau ini, aduh takut dijudge sama orang Indonesia lain. How do you sebagai anak-anaknya the next generation feel ngerasa tinggal daerah orang tua, daerah orang Indonesia? How do you feel? Gue merasa kadang ya oke jujur, gue kadang merasa risih sih, nggak tahu sih karena lumayan misalnya kita kayak ke supermarket, terus kita ke misalnya Sutterbro supermarket kayak kita ngeliat orang Indo gitu dan kalau misalnya kita kemana aja ke gym gitu ngeliat orang Indo juga kayak di mana-mana orang Indo dan merasa gue merasa tuh kayak nggak tahu sih justru malah kayak yang tadi kita gitu. bilang Iya. Instead of kayak orang Indo mentalitinya beda for some reason. Terus kita tuh pasti kenal sama orang Indo itu karena ini anaknya si ibu ini nih. Iya benar. Wah dia begini nih, dia minum ini nih. Iya. Terus. Oh lu minum? Iya. Canda. Maaf tante. Kaget dia langsung. Iya, canda minum air maksudnya. Minum air putih. Bobanya doyannya yang mana gitu. Hanidu doyan enggak? Iya, Hanidu suka banget. Hanidu ya. Terus. Kalau lo gimana? How do you feel tinggal di sekitar orang Indonesia? Kayaknya gue 50-50 deh. 50-50. Oke, coba gue bilang yang good side dulu ya. Good side yang dulu. Good side kayak kan kalau banyak orang Indo banyak catering makanan Indo dong. Kan di Amerika kan apa sih kayak gue mau makan. Enak-enak loh guys. Iya, gue kan pengen makan makanan Indo kan. Jadi kayak tante-tante, ibu-ibu kayak kayak masak apa sih ya? Kayak masak lemper ya, ada rendang, apa sih kayak banyak apa lagi ya. Mereka jago-jago masaknya loh. Iya, beneran dan mereka tuh jago masak dan di situ mereka bisnisnya kayak apa sih bisnisnya kayak maju kayak atau ada juga yang kan martabak kan susah banget dibuat tuh martabak kue. Jadi ada kalau yang jago buat martabak kayak gue bisa beli kan enak juga kan kalau gitu kayak sharing information atau kayak ada kerjaan ini gue bisa bantu nih, lu mau masuk gak di sini kayak gitu. Nah, enaknya di situ di makanan ya. Makanan dan kayak maybe kayak lowongan kerja kayak loker guys. Bahasa sini sekarang tuh loker, lowongan kerja. Iya kayak gue butuh kerjaan ini tante tahu nih ada tempat ini nih, kamu mau gak di situ kayak gitu lah. Sorry, gue stop dulu. Itu gue pernah bilang tapi gue pengen orang lain say this too. Apa? Rata-rata kalau orang nyari kerjaan gimana kalau di daerah sana? Gak tahu ya, kalau menurut gue orang Indo yang di lingkungan gue sih mereka suportif banget sih. Gue gak tahu ya di maksudnya saling nanya aja langsung gitu. Iya, kayak koneksi gitu. Iya, gue butuh kerjaan nih. Iya, ini kayak sahabatnya nyokap gue kan. Dia kan nurse ya nih juga gitu kan. Jadi kalau dia suka nanya gue, lu mau gak jadi resepsinya di hospital nih? Ada ini di sini kayak di bidang sini. Ada lowongan nih. Ada lowongan, kamu mau gak gitu kayak atau kayak tante tahu nih apa tempat ini lagi hiring orang nih kayak. Jadi kayak saling ada supportive, informasinya dikasih gitu. Ini ada kerjaan, situ kayaknya ada kerjaan deh. Iya. Sih guys gitu, kan gue udah bilang. Jadi kalau lo nanya jangan nanya ke gue karena gue nggak usah. The reason why gue selalu bilang jangan nanya ke gue is because satu, gue sudah tidak di workforce. I do my own work now. Iya. Ngerti gak sih lo? Kayak misalnya kayak yang lo bilang tadi, nyokap lo misalnya ada yang kerja di restoran atau di hospital. Apalah ya. Mereka berada di lapangan kerja. Jadi mereka tahu kalau ada, gue nggak tahu apa-apa. Either lo ke masjid atau lo ke restoran atau lo langsung ya udah kayak kalau lo kenal ada orang Indo, udah lo nanya dari situ. The reason why makanya nanya ke gue, I don't think it's a good idea untuk buat kerjaan karena I don't know anything. Bukannya nggak mau bantuin, gue lebih nggak tahu. Lanjut. Iya, jadi kayak itu enaknya sih kayak apa sih kayak kalau kita butuh bantuan kerja kayak langsung ini ada nih di sini. Jadi itu enak. Nah, yang gak enaknya gue setuju sama Yaska sih kayak gue pernah nih jalan sama teman gue kan bencong gitu.
Temen gue tuh bencong banget, Orang kayak Indo, kan? udah pakai makeup, udah pakai apa? Orang Indo? Enggak, dia bukan orang enggak Indo, kayak even, orang oke. apa sih? Non-Indo lah ya pokoknya. Kayak Asian tapi Asian lah. Dia Oke. kan emang ya agak makeup Ya, sedikit. ya, Like gue ya, lagi ya. jalan sama dia, mungkin kayak badannya kayak mungkin maco kan, jadi kayak nggak tahu lah ya, gue lagi jalan sama dia. Terus pas gue pulang ke rumah, nyokap gue telepon. Nyokap gue bilang, nak, kamu ada pacar ya? Aku bilang, hah, pacar apaan? Terus kayak, iya, teman mama bilang kamu jalan sama cowok. Terus gue bilang, ma, itu si ini. Terus nyokap gue bilang, oh, bencong itu. Gue bilang, iya. Dia mau ada paparazzi. Tapi berarti ada yang lapor. Paparazzi gitu. Ada Kayak lapor. gue rasa risih dong. Masa gue gak boleh jalan sama temen cowok kayak Iya. temen cowok atau temen cewek siapa lah, Ya, gue who gak cares? tahu. Ya. Who cares, siapa aja lah. Kita udah di Amerika harusnya Iya. ya udah gitu, Ya udah, biarin iya, aja benar. gitu. Maksudnya kayak apa sih, kayak pada aduh. Tidak enggak gini. Jadi prinsip gue gini, kalau selama tidak mengganggu hidup lo, Iya. Nggak apa-apa, iya kenapa harus? kecuali lu pacaran terus lu kayak teriak-teriak gitu Iya. kayak, you know what I mean? Terus you know what I mean, kayak misalnya lu pacaran sama anaknya teman nyokap lu, terus you know what I mean, kayak Iya. Apalah. ganggu hidup lu, gue ngerti deh. Tapi Iya. kalau enggak itu Enggak. Tolonglah, Tante. Gue padahal lagi Tolong. jalan-jalan, kita Oh, lagi Tante. ngobrol-ngobrol, lagi ngegosip dikit lah, dia lagi curhat-curhat. Bencong lagi. Tolong dong tante. Pasti tante yang nyebut. Pasti tante yang langsung sorry nih, ke bukannya bawah. diskriminasi, pasti tante si ini, tante ini pasti yang. Jadi lagi jalan sama cowok nih, terus Tan- nyokap gue bilang, Tante tolong dong. Tante tolong dong. Aduh, Tante, Kalau please bencong kan jalannya juga beda. Bukannya diskriminatif ya. I love everybody. Agak apa sih? Iya, kayak jalannya tuh kayak lagi. Gila apalah. Iya gitu deh ya. Kalau gue deskripsiin ntar gue di cancel. Iya, jangan. 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 Ya cuman kan iya. Come on. Tolong dong tante. Kalau apalagi kalau sama bencong gitu, kalau ya tolong dong. Kecuali jalannya sama gue yang ganteng gitu, terus straight, baru beda. Aduh, pede. Iya kan? Tapi beda kan, kelihatan kan, cowok lurus sama cowok bencong jalannya beda. Iya, Beda kecuali sih, ya. beda. Walaupun Iya. mereka maco-maco kan masih agak Beda kalau misalnya Agak lo beda dikit kayak lah. maco-maco kayak disapa, kayak misalnya namanya Andrew. Hai Andrew. Hai. Beda, Bos. Kalau gue disapa Yafi. Hey, beda. Kalau gue aja beda. Tante, jadi tolong. Jadi apalagi kalau bukan urusannya, ya cobalah. Iya. Gitu ya. Iya. Kecuali si bencongnya ini anak tante. Nah, itu baru. Berarti kita nggak tahu lagi. ya itu urusan tante sama anak yang bencong. Iya. Oke? Iya. Cukup, jadi cukup. Oke. Jadi Iya. tapi intinya berarti dari yang gue ambil adalah your movement, pergerakan kalian is limited karena banyak orang Indo. Iya. Iya. Jadi maksudnya ada pro kontranya juga Iya. sih. Makanya mainnya ke LA, nggak terlalu banyak yang gosip. Iya, itu sih. KLE, yes. Pro-nya itu ya, KLE itu lebih enak sih kayaknya. Kayak jadi karena nggak terlalu kelihatan gitu. Iya, kan ya. jauh Iya. kan. Nggak banyak tante ini, Iya. tante itu gitu ya. Dan di Longolina tuh nggak ada, maksudnya makanan tuh jarang gitu, tutupnya cepet, nggak kayak di LA kan jam 12. yes, Terus yes, makanannya juga kayak ya nggak terlalu B banyak. aja Iya, gitu. B aja. Ya, jadi tapi so far all and all kalian enjoy kah tinggal di daerah Loma Linda? Yes. Oke sih, oke, Ya? iya. Karena cost of living-nya juga lumayan murah, ya. Berarti tapi kalian masih tinggal sama orang tua? Iya. buat saat ini, Iya, San, iya. Buat saat Ketika kalian move out, kalian pengen move out kemana? Susah banget, itu pertanyaan susah sih. When you're ready, ketika kalian udah siap, udah punya kerjaan yang solid, pemasukan udah banyak, udah bisa tinggal sendiri deh. Iya. Oke, gue Satu, diizinin apa enggak? Iya, Ya, itu benar. Kedua, kalau diizinin, let's say diizinin, Oke. mau kemana? Gue bakal Wah, thank you tinggal. lightingnya, bos. Dapat lighting, bos. Light kita guys. Oke, terus? Gue bakal tinggal di Pasadena karena itu between Oh, kayak enak. Rancho Iya, iya, sama iya. LA. Iya. Jadi tengah-tengah sih. Iya. Damai juga sih, di Iya. makanan Asia juga banyak. Masa Iya. sih? Ya, Benar. Pasadena banyak banget makanan Asia. Oke, kalau lo? Gue prefer Irvine sih, karena kenapa gue suka Irvine, karena banyak makanan Asia kan, Asia makanan juga Indo banyak. banyak, Banyak Asia. Asia semuanya banyak, terus kayak dekat pantai juga gitu, jadi kayak bisa kalau gue lagi stres, gue mau relax, gue bisa ke pantai. Oh, oke. Iya. Jadi lebih enak. Irvine kayak ya pertengahan LA juga kan? Iya, bisa dibilang. Ya, Pertengahan ya, ya, ke ya. LA juga, jadi gue prefer Enak. Irvine sih. Iya. That's nice, that's Iya. nice. Iya. Terus tadi gue lupa nanya, Ah. lo aslinya orang mana? Keluarga dari mana? Kalau apa sih, kalau bokap gue orang Manado, dia campur, dia orang Manado sama Kendari dari Sulawesi. Kendari, dia orang nice. Kendari. Oke. Kalau nyokap itu dia lebih mix lagi, dia itu Manado, Chinese, ada apa sih? Ada Filipinnya juga ada. Wah. Filipin sama my great great grandpa, he's actually British. I have a picture of him. He's Penjajah like, cuy. kayak gitu. Maksudnya kayak Aku mau dong dijajah.
Iya dia British sih dari England ya. Gokil, Jadi luar biasa. nikah sama orang Indo malah. Wah. Jadi dia nikah sama my great grandma, nenek gue dia nenek apa sih great grandma bahasa Indonesia? Buyut lah, buyut, eyang, buyut. Ya Manado. Jadi dia nikah sama orang Europe, orang London. Coba lihat tangan lo. Iya kenapa? Coba lihat tangan lo. Iya. Pantes putih coy. Pantes putih coy. Lo kayak gitu ya. Putih coy. Kita sowan. Kalau kita kan apalagi tadi habis naik sepeda tuh langsung bro. Nih lo nggak percaya, nih lihat ya, gue copot ya cincin gue. Lo lihat tangan gue, lo lihat. Kalau dia nggak ada bro, udah putih aja udah. Tapi inilah indahnya Indonesia. Oh betul, Bhinneka Tunggal. Ya. Tanjakan. Oh ini tanjakan. Oh oke, sorry. Tanjakan. Ya nggak juga sih. Bye Ya. guys, bye. NK.